Waktunya dongeng Indonesia. Persahabatan kera si licik dengan kura-kura si baik hati. Seekor kera dan seekor kura-kura bersahabat baik. Mereka hidup di sebuah hutan dekat sungai. Namun, kera yang satu ini mempunyai sifat yang licik. Suka memperalat temannya untuk kepentingan dirinya. Kera bersahabat dengan kura-kura karena ada yang diharapkan dari kura-kura. Bila bepergian ke suatu tempat, kera selalu naik di atas punggung kura-kura dengan alasan ia lelah, kakinya sakit, atau dengan alasan lain. Kura-kura tak pernah mengeluh ataupun sakit hati. Kura-kura menurut saja. Kura-kura luluh dengan kemampuan kera mengambil hatinya dan selalu berada di dekatnya. Tanpa bantuan makhluk lain, kita tak mungkin bisa bertahan hidup, bisik hatinya. Jika di tengah perjalanan mereka menemukan pohon yang sedang berbuah, kera dengan gesit memanjat pohon itu. Sementara kura-kura menunggu di bawah. Setelah perut kera kenyang, barulah kera ingat temannya yang sedang menunggu di bawah. Hanya buah-buah yang jelek dan tinggal kulit-kulitnya saja yang dilempar ke bawah sambil mengatakan, "Wah, kura-kura, buahnya jelek-jelek dan sudah banyak yang dimakan kelelawar, sehingga tinggal kulitnya saja. Terima saja ini untukmu." Hidup mengembara dari hari ke hari telah membuat mereka bosan. Pada suatu hari, kera dan kura-kura sedang berteduh di bawah pohon di pinggir sungai. Ketika itu sedang musim kemarau panjang. Hujan tidak kunjung datang. Pohon-pohon di hutan banyak yang layu dan tidak berbuah. Kera dan kura-kura berpikir tentang apa yang harus dilakukan menghadapi situasi seperti itu. Kera membuka percakapan. "Kura-kura, apa yang harus kita lakukan menghadapi musim kemarau ini?" Tanyanya kepada si kura-kura. Kura-kura tidak menjawab, karena memang kura-kura tidak mampu berpikir yang berat-berat. Akhirnya, kera melanjutkan pembicaraannya. "Sebaiknya kita menanam pisang. Sebentar lagi musim hujan akan datang." "Saya setuju," jawab kura-kura. "Dari mana bibitnya?" Tanyanya kepada kera. "Begini saja, kita menunggu di tepi sungai ini. Pada musim hujan, banyak manusia membuang anak pisang ke sungai. Nanti kalau ada yang hanyut, kita ambil." Mereka berdua setuju. Mula-mula mereka bekerja keras membuka hutan untuk ditanami pohon pisang. Setelah tanahnya siap, datanglah musim hujan. Sepanjang hari mereka di tepi sungai menunggu pohon pisang yang hanyut. Tidak seberapa lama dari jauh tampak pohon pisang hanyut. Kera berteriak, "Kura-kura, cepatlah kamu berenang. Ambil batang pisang itu. Saya takut air dan tak bisa berenang." "Kalau berenang, aku jagonya," kata kura-kura menyombongkan diri. "Kamulah yang beruntung bisa berenang, sedang aku tidak pandai berenang. Kalau aku pandai berenang, tidaklah engkau perlu bersusah payah mengambil batang pisang itu. Aku tentu akan membantumu," ujar kera dengan licik. Mendengar ucapan sahabatnya itu, hati kura-kura menjadi terharu. Oleh karena itu, kura-kura segera berenang menarik batang pisang ke tepi sungai. Batang pisang dikumpulkan kura-kura satu persatu. Setelah cukup banyak, barulah mereka menanamnya. Agar adil, mereka membagi dua setiap batang
pohon pisang sama panjang. Bagian atas untuk si kera, dan bagian bawah diberikan kepada kura-kura. Rupanya, kera tahu bahwa buah pisang selalu ada di bagian atas. Oleh karena itu, ia mengambil bagian atas. Beberapa waktu kemudian, mereka telah menanam pohon pisang masing-masing. Kura-kura sangat rajin memelihara tanamannya. Sedangkan tanaman si kera tentu saja membusuk dan mati. Setelah kebun pisang milik kura-kura berbuah dan buahnya mulai masak, datanglah kera bertandang. "Hai kura-kura, tidakkah kau lihat pisangmu telah masak di pohon?" tanya kera bersemangat. "Ya, aku melihatnya. Hanya saja aku tak mampu memanjat untuk memetiknya," jawab kura-kura. "Apakah gunanya kita bersahabat kalau aku tidak dapat membantumu?" kata kera. Muncul niat licik dalam hati kera. Terlebih lagi, perutnya sudah mulai terasa lapar. Kera pun menawarkan diri untuk membantu kura-kura memanen pisangnya. Tentu saja kura-kura menyetujuinya. Dengan gesit, kera memanjat pohon pisang yang telah ranum buahnya. Di atas pohon, ia makan sepuas-puasnya. Sedangkan kura-kura, si pemilik kebun itu, dilupakannya. Kura-kura menunggu dengan sabar. Kadang-kadang, kera melemparkan kulit kepada kura-kura. Hal itu dilakukannya setiap hari, sampai buah di kebun itu habis tak bersisa. Sejak itu, kura-kura merasa sakit hati. Namun, apa yang bisa dilakukannya? Sebagai makhluk Tuhan yang lemah, ia hanya bisa berdoa. Semoga yang curang dan hianat mendapat murka Tuhan. Kura-kura selalu menghindar jika mendengar suara kera. Mereka berpisah untuk waktu yang agak lama. Pada suatu hari yang panas, udara menjadi kering. Buah-buahan di hutan semakin berkurang. Para satwa di hutan banyak yang kelaparan dan kehausan. Apalagi kera yang rakus itu. Ia berjalan gontai mencari teman senasib sepenanggungan. Lalu ia beristirahat di bawah pohon yang rindang, di atas sebuah batu. Karena lapar dan haus, kera tidak sadar bahwa yang diduduki itu adalah punggung si kura-kura yang sedang beristirahat pulas. Karena udara panas, kura-kura menyembunyikan kepalanya di bawah punggungnya yang keras. Si kera kemudian berteriak memanggil sahabatnya. "Kura-kura, di mana kamu? Kemarilah, kita sudah lama tidak bertemu." Terdengarlah suara dari bawah buntut si kera. Kera berteriak lagi. "Oh, kura-kura, kemarilah. Aku ingin bertemu denganmu." Terdengar lagi suara dari buntutnya. Kera marah sekali. Ia mengira suara itu adalah suara ekornya yang sedang mengejeknya. Sebenarnya, suara itu adalah suara kura-kura yang sedang didudukinya. Dengan geram, ia mengancam ekornya sendiri. "Jika kamu mengejekku lagi, aku akan hancurkan," ancamnya. Kemudian, ia berteriak lagi. "Kura-kura!" Mendengar suara itu, marahlah si kera. Ia mengambil batu, lalu memukul berkali-kali ekornya. Kera menjerit kesakitan, sambil terus memukulkan batu itu ke arah ekornya. Kura-kura menjulurkan kepalanya. Ia ingin menolong, tetapi sudah terlambat. Kera sahabatnya yang licik itu telah mati. Nah,
Nah, adik-adik, dari cerita tadi, jangan ditiru ya sifat dan tingkah laku si kera terhadap kura-kura. Jadilah seperti kura-kura yang selalu sabar dan rendah hati walau ada yang menyakiti. Sampai ketemu lagi ya di cerita yang lainnya. Sampai jumpa. Jangan lupa klik tombol like-nya ya, biar selalu update dongeng-dongeng seru dari kami. Pencet juga loncengnya dan tekan tombol subscribe, biar konten kami terus hadir menemani harimu.